Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1801 sampai tahun 1803. Harus dikatakan bahwa angan-angan Bai Huansheng dan Xie Yulong adalah untuk mengalahkan semua orang. Mereka sebenarnya ingin mengendalikan seluruh pedang biru dengan mengendalikan Charlie Qin. Tentu saja, ide mereka masih benar. Charlie Qin adalah pemimpin pedang biru saat ini. Meskipun kultivasinya tidak begitu bagus, selama dia dapat mengendalikan Charlie Qin, itu akan memiliki pengaruh pada tindakan pedang biru. Sangat disayangkan bahwa Xie Yulong menganggap dirinya serius dan terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Anda bertemu Michael Liu, Xie Yulong hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa Anda pikir Taoisme Anda dapat menipu mata banyak ahli pedang biru? Bagi dunia ini, orang baik tidak mati, dan orang jahat belum tentu mati, tetapi ada jenis orang yang akan mati, yaitu orang bodoh, dan Xie Yulong adalah keberadaan yang sangat bodoh. Sekarang, di depan rumah Bai Jia, langit menjadi semakin redup, dan hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum Howard Zhang memberikan waktu terakhir. Namun, kelompok yang dipimpin oleh keluarga Bai dari siang hari masih berhadapan dengan pedang biru. Saya mengatakan beberapa orang tua di keluarga Bai, tetapi tidak banyak waktu tersisa. Jika Charlie Qin tidak dapat keluar dari rumah putih Anda dengan aman, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Dengan peringatan Michael Liu lagi, Howard Zhang juga langsung maju. Ketika dia menyebutkan nyanyian naga merah di tangan, Howard Zhang mengambil langkah maju lagi. Howard Zhang hari ini berjarak sekitar 10 langkah dari siang hari. Kita harus tahu bahwa pelatihan Howard Zhang adalah metode melatih tubuh klan penyihir, dan efektivitas tempurnya tidak sama dengan orang biasa. Dengan kata lain, seorang biksu dengan level yang sama tidak dapat menjadi lawan Howard Zhang dalam jarak 100 langkah, apalagi seorang sosok yang alamnya jauh lebih buruk di siang hari. Dapat dikatakan bahwa langkah Howard Zhang sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir, dan dengan kaki Howard Zhang melangkah keluar, tanah di gerbang rumah Bai bergetar lagi, dan niat membunuh yang kuat adalah untuk langsung menuju siang hari dan menunggu yang lain. Howard Zhang tidak membutuhkan Howard Zhang untuk memulai ide mengerikan itu. Dua tetua keluarga Bai, kecuali dari siang hari, memuntahkan 2 suap darah satu demi satu, dan langsung terluka oleh niat bawah sadar Howard Zhang untuk membunuh. Ini adalah orang yang mengerikan, tanpa diduga, hanya dengan niat membunuh, dapat mengejutkan 2 orang kuat di ranah di Yuan. Ini terlalu konyol. Ketakutan, di hadapan Howard Zhang, satu-satunya hal yang tersisa di siang hari adalah ketakutan akan kematian. Ketika Howard Zhang telah merencanakan untuk membunuh keluarga Bai dengan darah, pintu rumah Bai tiba-tiba bergetar. Bai Huansheng adalah orang pertama yang keluar dari pintu. Pada saat yang sama, wajahnya ditutupi dengan senyuman, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Ini adalah kesalahpahaman dan salah paham. Melihat penampilan Bai Huansheng, momentum seluruh tubuh Howard Zhang berangsur-angsur menyatu. Itu adalah Charlie Qin, pedang biru, yang mengikuti Bai Huansheng keluar dari keluarga Bai. Hanya saja ada sesuatu yang salah dengan Charlie Qin saat ini di mata Howard Zhang dan Michael Liu. Meskipun Charlie Qin masih terlihat seperti itu, dan napasnya hampir sama, mata Charlie Qin masih kosong saat ini, dan tindakannya agak mekanis. Melihat Charlie Qin lagi, Langya melangkah cepat, bergegas maju. Kapten, apakah Anda baik-baik saja? Orang-orang ini tidak melakukan apapun kepada Anda. Tidak apa-apa. Ini adalah kesalahpahaman hari ini. Mulut Charlie Qin masih bersuara seperti itu, tetapi nada ini sangat aneh bagi Langya. Kapten, ada apa denganmu? Aneh sekali. Langya tampaknya telah menyadari sesuatu yang salah dan bertanya. Apakah kamu punya? Charlie Qin menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah gigi serigala itu. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani membuka mulutnya lagi. Saat ini, semua pedang biru merasa lega melihat Charlie Qin aman dan sehat. Hanya Howard Zhang dan Michael Liu yang saling memandang dan merasa ada yang mencurigakan. Lao Liu, apakah kamu memperhatikan bahwa Lao Qin tampaknya sedikit tidak normal? Howard Zhang melangkah mundur dan datang ke sisi Michael Liu dan bertanya dengan suara rendah. Bagaimanapun, kekuatan Howard Zhang yang sebenarnya hanyalah efektivitas tempurnya. Adapun aspek lainnya, dia tidak sebaik Michael Liu. Namun, Michael Liu mencibir saat ini dan berkata, tidak hanya sedikit tidak normal, tetapi juga terlalu tidak normal. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Harus dikatakan bahwa biografi Michael Liu adalah cara belajar yang ortodoks. Saat ini, dia dapat melihat gejala Charlie Qin secara sekilas. Untuk mengatakan bahwa manusia biasa memiliki jiwa, dan sekarang Charlie Qin di mata Michael Liu hanyalah mayat berjalan. Saat Michael Liu dan Howard Zhang sedang berbicara, Charlie Qin benar-benar membuat gerakan yang membuat semua anggota pedang biru merasa terkejut. Orang-orang melihat Charlie Qin membungkuk dalam-dalam kepada Bai Huansheng, dan kemudian berkata dengan sopan, Tuan Bai, saya minta maaf mengganggu Anda. Bai Huansheng berkata dengan penuh kemenangan, tidak masalah.
Itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Mari kita jelaskan dengan jelas. Atas kata-kata Bai Huansheng, Charlie Qin juga secara tidak sengaja mengangguk. Kemudian Charlie Qin mengikuti kerumunan itu kembali ke perkemahan pedang biru, dan kemudian dengan nada memerintah, kita semua mundur. Namun, serangkaian tindakan aneh Charlie Qin juga membuat seluruh orang pedang biru merasa aneh. Orang-orang sekarang melihatku, aku melihatmu, semuanya tampak tidak tahu apa-apa. Bahkan Yang Jun tanpa sadar mendesis dingin, lalu berkata kepada Charlie Qin, "Bos, kita akan kembali seperti ini." Charlie Qin sekali lagi menatap Yang Jun dengan sebelah mata, "Tidak seperti tamu, jangan kembali dengan susah payah, masih menunggu yang lain untuk mengundang makan camilan." Setelah itu, Charlie Qin pergi ke arah yang berlawanan dengan keluarga Bai, tetapi jalan itu bukanlah jalan kembali ke pedang biru. Yang Jun tampak aneh. Dia melihat Howard Zhang dan Liu Ming lagi dan berkata, "Haozi, Liu tua, ada apa denganmu, bos?" Sepertinya dia telah dikutuk. Tindakannya setelah keluar dari keluarga Bai sangat aneh. Wajah Bai Huansheng juga menunjukkan ekspresi malu ketika dia melihat kecurigaan orang itu begitu cepat. Setelah beberapa saat, Bai Huansheng tidak ingin bertarung dengan para penjahat pedang biru lagi, jadi dia memerintahkan dengan suara keras, semua orang di keluarga Bai akan kembali ke pos masing-masing, dan mereka akan menerima tamu di balik pintu tertutup. Ya. Setelah Bai Huansheng memberi perintah, semua orang di keluarga Bai bergerak, bahkan sejak siang hari dan dua tetua dalam tidak terkecuali. Melihat Bai Huansheng hendak mengunci pintu keluarga Bai, Michael Liu adalah yang pertama bereaksi. Pada saat ini, Michael Liu adalah untuk membawa pedang langsung ke Bai Huansheng, dan sosoknya langsung diblokir di gerbang keluarga Bai. Di hadapan Bai Huansheng, Michael Liu mencibir dan berkata, "Tuan Bai, ini ingin berada di luar, saya khawatir itu tidak mudah." Bai Huansheng terkejut dengan tindakan Michael Liu, dan kemudian dia sedikit bingung dan berkata, "Saya sudah memberikannya kepada Anda. Apa lagi yang kau inginkan?" Pedang Michael Liu bergetar dan wajahnya menunjukkan senyum ganas dan berkata, "Haha, apa yang kita inginkan? Apakah Tuan kulit putih tidak jelas?" Pada saat ini, Howard Zhang juga mengikutinya dan menjatuhkan kata dingin kepada Bai Huansheng, "Xie Yulong seharusnya berada di rumah Bai Mu saat ini. Serahkan dia untuk menyelamatkan keluarga Bai Mu agar tidak mati. Jika tidak, tidak akan ada ayam atau anjing yang tersisa." Bab 1802. Saya khawatir tidak ada yang mengira bahwa Howard Zhang di sini bisa langsung menyebut Xie Yulong saat menghadapi Bai Huansheng. Selain itu, Bai Huansheng merasa bahwa Howard Zhang sudah tahu sesuatu dari ancaman marah Howard Zhang. Bai Huansheng berdarah dingin dan menatap Howard Zhang dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Sejujurnya, kerjasama antara Xie Yulong dan keluarga Bai sangat rahasia. Bahkan para tetua keluarga Bai tidak tahu banyak tentang hal itu di siang hari. Bai Huansheng tidak menyangka bahwa Howard Zhang saat ini memanggil nama ini. Namun ketika wajah Bai Huansheng jelek, semburat hijau dan putih, dan tidak tahu bagaimana membedakannya, Michael Liu di samping Howard Zhang penuh dengan senyuman. Untuk mengatakan bahwa mereka yang hadir benar-benar mengenal Xie Yulong dan telah bertemu langsung dengannya, itu hanya Michael Liu. Namun, bahkan Michael Liu tidak menyangka bahwa Xie Yulong, sampah yang melarikan diri dari Qi Fengling, adalah pelakunya yang melarikan diri ke Charlie Qin saat itu. Kevin Ye yang berada ribuan mil jauhnya yang benar-benar menyampaikan pesan penting ini kepada Howard Zhang dan Liu Ming. Kevin Ye selalu memperhatikan situasi ibu kota kekaisaran. Susunan istana Baijia yang kasar hanya dapat mengaburkan pandangan Michael Liu. Sangat mustahil untuk bersembunyi dari Kevin Ye. Oleh karena itu, setelah memasuki istana Baijia dari Charlie Qin, setiap gerakan di Taman Baijia Zhuang tidak luput dari pandangan Kevin Ye. Menghadapi pencegahan Howard Zhang, Bai Huansheng hanya bisa berpura-pura bodoh saat ini, berharap bahwa ia dapat lolos dari perampokan. Ini, itu, apa, Xie Yulong, aku, orang-orang dari keluarga kulit putihku semuanya bermarga Bai secara alami. Aku pikir Tuan Zhang, kamu pasti telah melakukan kesalahan. Jika kamu tidak mengakuinya, sekarang Bai Huansheng hanya bisa menolak untuk mengakuinya. Lagi pula, jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, rencana yang sempurna itu akan gagal. Saat ini, Bai Huansheng hanya bisa berjudi. Howard Zhang hanya menguji dirinya sendiri dan menipu dirinya sendiri. Namun, Bai Huansheng tidak tahu bahwa Howard Zhang sangat yakin tentang keberadaan Xie Yulong. Lagi pula, menurut pendapat Howard Zhang, saudaranya Ye tidak akan pernah menipu dirinya sendiri. Yang dia tipu hanyalah Bai Huansheng. Dia tidak mengatakan apapun kepada Bai Huansheng lagi. Lagi pula, Howard Zhang adalah seorang aktivis, dan dia tidak pandai berdebat. Saat ini, Howard Zhang hanya menoleh ke belakang, melihat Michael Liu dan Lang Ya, Qian Yu, dan kemudian langsung memerintahkan, serahkan 3 orang tua dari keluarga Bai kepadaku, Lao Liu, Lang Ya, Qian Yu, kalian masuk dan cari tahu Xie Yulong untuk, aku mengerti. Harus dikatakan bahwa Howard Zhang hari ini penuh dengan kepemimpinan.
Atas perintahnya, Michael Liu, Lang Ya, dan Qian Yu semua mengangguk. Dan sisi lain gedung putih adalah sepasang wajah yang tampak seperti musuh. Howard Zhang akan memulai. Tidak apa-apa. Ini adalah orang yang lebih mengerikan daripada teroris. Tuan Zhang, Zhang Chu, jangan. Di sini, Bai Huansheng berkeringat dari dahinya, dan dia mencoba menjelaskan sesuatu. Howard Zhang sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dan dia langsung memegang tangan itu. Tiba-tiba, saya takut bahwa Bai Huansheng, seorang sosok kuat di tengah dinasti di Yuan, dengan santai ditarik pergi oleh Howard Zhang. Seluruh sosok itu adalah kotoran anjing pemakan yang terhuyung-huyung merangkak di tanah. Adegan itu sama sekali tidak dapat dijelaskan. Kemudian Howard Zhang, memegang nyanyian naga merah keemasan, terbang langsung ke depan ketiga orang itu dengan raungan yang keras. Adapun tiga lelaki tua dari keluarga Bai, Howard Zhang hanya menatap mereka dengan senyum dan nyanyian naga merah kecil di tangannya. Dia penuh dengan kesombongan dan berkata, kalian bertiga ingin berdiri diam seperti ini, atau kalian ingin pergi bersama. Pokoknya, aku bisa menemani kalian hari ini. Dengan penindasan ganda dari Wushu yang kuat dan naga emas bercakar 9, mereka bertiga bahkan hampir tidak memiliki keberanian untuk memulai hari. Saat ini, ketiga orang ini hanya bisa melihatku, aku melihatmu, mereka takut untuk bergerak, pemandangan itu benar-benar memalukan. Saat ini, Yang Jun, Shen Ying, Fang Jinlei dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini, dan mereka tidak dapat menahan perasaan bangga. Tentu saja, selain rasa bangga ini, ketiga orang ini kurang lebih iri, cemburu, dan benci. Ah, bagus juga memiliki prestasi. Kamu memiliki keyakinan pada kata-katamu. Fang Jinlei menatap Howard Zhang saat ini, dan matanya hampir berbintang. Saat ini, mata Howard Zhang tampaknya menatap jauh dari matanya. Orang itu bukan orang lain, itu adalah Nalan Qinger. Sekarang Nalan Qinger menatap mata Howard Zhang, yang penuh dengan kekaguman, seperti seorang adik penggemar. Tampan, sangat tampan. Sungguh berantakan. Bagi Howard Zhang, Nalan Qinger saat ini hanya dapat digambarkan sebagai tampan. Meskipun penampilan Howard Zhang tidak sebagus Kevin Ye, pada saat ini, rasa perang yang kuat yang dipancarkannya terlalu jantan. Kekuatan hegemonik semacam itu telah sepenuhnya membunuh Nalan Qinger saat ini, yang merupakan rasa penaklukan dan penaklukan yang tidak dapat dijelaskan. Sementara Howard Zhang mengendalikan tiga lelaki tua di siang hari, Michael Liu, dengan gigi serigala dan Qian Yu, memasuki gedung putih dari gerbang utama. Selain itu, orang-orang dari keluarga kulit putih tidak berani menghentikan mereka. Mereka hanya bisa melihat mereka masuk. Perasaan sedih dan tak berdaya ini menginjak-injak kepercayaan diri dan harga diri semua keluarga Bai. Kalau dipikir-pikir kembali, keluarga Bai begitu kuat dan berkuasa sehingga seluruh kaisar menghormati keluarga Bai kecuali keluarga Qin, yang berada di rencana 5 tahun ke-9. Bahkan keluarga Ye, salah satu dari 10 keluarga emas teratas, harus menyerahkan keluarga Bai. Saat itu, keluarga Bai begitu cantik. Sayangnya, sudah 30 tahun sejak Hedong dan Heksi selama 30 tahun. Keluarga kulit putih menjadi kesepian, atau pedang biru telah bangkit. Dalam menghadapi organisasi teroris dan abnormal seperti itu, bahkan keluarga kulit putih hanya bisa menyerah dan menerima nasihat. Dan semua ini karena seseorang yang bernama Kevin Ye. Melihat Liu Ming melewati tiga orang gigi serigala ke gedung putih, saat itu, Yang Jun memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke Fang Jinlei dan Lang Dewa di belakangnya dan berkata, kalian berdua cepatlah lindungi kapten, ikuti dia dan kawal dia kembali ke pangkalan pedang biru. Kalian tidak boleh membuat kesalahan. Apakah kalian mendengarku? Setelah Yang Jun menyebutkan ini, Fang Jinlei dan Shen Ying kembali sadar, dan mereka memikirkan Charlie Qin. Mereka segera mengangguk dan berkata, aku mengerti. Berbicara, dua orang itu segera menghilang di udara, menuju ke arah Charlie Qin yang tertinggal di masa lalu. Yang Jun kemudian melihat ke belakang lagi. Matanya menatap seluruh istana Baijia sejak hari itu. Saat ini, Yang Jun mampu mengungkapkan kebenciannya selama bertahun-tahun, dan berkata dalam hatinya, akhirnya, biarkan aku menunggu hari ini. Dulu kami acuh tak acuh padamu, sekarang kami menyebutmu terlalu tinggi untuk bangkit. Siapa yang bisa memikirkannya hehe. Bab 1803. Menghadap ke laut, kota langit. Melihat pemandangan di cermin Suang Wang, Mia Fang dalam pelukan Kevin Ye merasa kagum. Itu menguras jiwa manusia. Haha, aku tidak menyangka ada orang yang ahli dalam teknik Tao di dunia ini. Kedatangan Xie Yulong sedikit menarik. Aku tidak tahu di mana dia mewarisinya. Kita harus tahu bahwa dunia manusia saat ini telah mencapai akhir era Dharma, dan bahkan Kunlun, tanah Taoisme dan Taoisme, adalah salah satu dari sedikit orang yang ahli dalam seni dan energi. Guo Zentian dari Kunlun adalah pemimpin Kunlun dalam nama, tetapi Taoismenya tidak sebagus seni bela diri Kunlunnya. Dia hanya mengandalkan beberapa senjata ajaib yang diwariskan dari Kunlun kuno.
Untuk evaluasi Mia Fang, Kevin Ye hanya mencibir dan berkata sambil tersenyum, Taoisme profesional macam apa yang bisa dia sebut Daoshu. Itu hanya cara yang hebat untuk menggeser dunia. Paling-paling, dia hanya beberapa orang kiri. Siapa yang bisa dibandingkan dengan dewa pertama kita di 9 alam? Kamu membangun jalan Xuanmen, yang diakui oleh negeri dongeng. Bagaimana caranya agar cara halusnya bisa masuk ke matamu? Mia Fang bercanda dengan Kevin Ye dan tertawa kecil pada saat yang sama, yang benar-benar menawan. Kevin Ye juga melakukan gerakan untuk itu. Kemudian dia menamparkan Mia Fang dengan ringan dan memanjakannya dan berkata, kamu gadis kecil, kamu benar-benar tidak punya rumah untuk membongkar ubin selama 3 hari. Bagaimana kamu bisa mengolok-olokku? Tidak, aku tidak berani. Saat dia berbicara, Mia Fang mulai tertawa seperti lonceng perak. Kedua orang itu membuat masalah di sofa untuk sementara waktu, dan Mia Fang berkata lagi, pasang surut, tidakkah kamu ingin membantu Charlie Qin itu? Jiwanya berada di bawah kendali Xie Yulong itu. Jika Xie Yulong benar-benar ingin membakar batu giok dan batu, aku khawatir kehidupan Charlie Qin akan sulit dilindungi. Membakar batu giok dan batu. Kevin Ye mencibir dan berkata, aku khawatir dia tidak memiliki kemampuan. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, meskipun Xie Yulong adalah orang yang berkultivasi Taoisme, dia terlalu miskin dalam Taoisme dan kultivasi. Apa yang disebut penangkapan jiwanya hanya untuk mengusir jiwa Charlie Qin keluar dari tubuh. Jika Anda ingin mengendalikan jiwa Charlie Qin, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mendengar Kevin Ye berkata demikian, Mia Fang mendesis dingin, bagaimana dia bisa mengendalikan Charlie Qin? Ini tidak masuk akal. Yang dia kendalikan hanyalah tubuh tanpa jiwa, yang tidak sulit baginya, jelasnya. Tetapi tidak semudah itu untuk benar-benar mengendalikan jiwa Charlie Qin yang memiliki kemauan keras dan kultivasi bawaan. Baiklah, di mana jiwa Charlie Qin sekarang? Aku masih di keluarga Bai. Xie Yulong seharusnya menjadi ahli formasi. Mengetahui bahwa dia tidak dapat mengendalikan jiwa Charlie Qin, dia mengatur formasi perangkap jiwa di keluarga Bai, sehingga membuat jiwa dan tubuh Charlie Qin keluar dari posisinya. Dia bersusah payah untuk datang. Meskipun Kevin Ye menjelaskan ini, dia masih memandang rendah Xie Yulong. Sementara Kevin Ye dan Mia Fang berbicara satu sama lain, Xie Yulong muncul lagi di cermin Suang Wang. Saat ini, Xie Yulong dapat dikatakan gelisah, tidak tinggal di taman belakang keluarga Bai dengan mondar-mandir. Saat dia berjalan mondar-mandir, Xie Yulong melihat keluar rumah Bai Jia. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Saat ini, Xie Yulong sangat gugup. Tidak, sepertinya keluarga Bai bukan tempat untuk tinggal untuk waktu yang lama. Aku harus segera pergi. Setelah berkata demikian, Xie Yulong tidak dapat memegang Jue di tangannya dan berkata, bumi terus menjauh, dan dewa terus menempuh jarak ribuan mil. Itu hanya keterampilan sesaat. Seluruh tubuh Xie Yulong terkubur di taman keluarga Bai, dan kemudian napasnya menghilang. Melihat pemandangan ini, Mia Fang tidak dapat menahan diri untuk berkata, orang ini waspada, dan dia menyelinap pergi lagi. Dan Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum tipis, jangan khawatir, dia akan kembali lagi. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Mia Fang mengangkat matanya dan bertanya kepada Kevin Ye. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, karena dia adalah orang yang ambisius. Selama orang yang ambisius masih hidup, dia akan berjuang untuk tujuannya sendiri. Jadi dia akan kembali, dan dia akan muncul dengan cara yang tidak terduga. Mengenai kesimpulan Kevin Ye, Mia Fang hanya mengangguk sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Kevin Ye mengangkat tangannya dan langsung mengambil kembali cermin cahaya gelapnya. Sepertinya dia tidak ingin terus melihat ke sini. Bagaimana kamu menyingkirkan cermin gelap itu? Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ada beberapa proyek yang belum selesai di bawah ini. Jika kamu tidak melihatnya, mereka seharusnya dapat melakukan hal-hal sepele seperti itu dengan baik. Aku tidak perlu khawatir tentang mereka. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mia Fang menatap Kevin Ye dengan penuh harap. Jelas, dia sangat mengenal Kevin Ye. Jika Kevin Ye tidak melakukan apapun selanjutnya, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menonton kesenangan itu. Di hadapan mata Mia Fang yang penuh harap, Kevin Ye memiliki senyum jahat di wajahnya, dan kemudian dengan lembut menempelkan kepalanya di cuping telinga Mia Fang yang berkilauan. Selanjutnya, kita secara alami akan melakukan sesuatu yang kita sukai. Mendengar nada bicara Kevin Ye yang ambigu, wajah Mia Fang memerah dan membuat kalimat genit dengan yingning. Namun, sebelum tinju merah muda Mia Fang mengenai tubuh Kevin Ye tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar, dan kedua orang itu berubah menjadi cahaya yang sia-sia di ruang tamu kota langit, lalu menghilang. Pada saat berikutnya, Mia Fang dan Kevin Ye berdiri di atas awan, dan di kaki mereka ada rumah bangsawan yang sangat mewah di dekat laut. Melihat Kevin Ye dan rumah bangsawan yang familiar di bawah kakinya, Mia Fang berkata dengan aneh, keluarga Ouyang. Naik turun, apa yang kita lakukan di sini?
Kevin Ye berkata sambil tersenyum, baru saja seseorang berkata dia ingin menangkap lidah dari dua pintu misterius itu. Bagaimana dia bisa melupakan apa yang dia katakan begitu cepat? Menghadapi ejekan Kevin Ye, wajah Mia Fang langsung menunjukkan sedikit kekecewaan, dan suaranya malu-malu seperti dengungan nyamuk. Jadi, awalnya, ini yang kamu bilang kamu suka lakukan. Jelas bahwa Mia Fang saat ini salah, tentu saja, ini juga merupakan hasil dari bimbingan Kevin Ye yang disengaja. Melihat penampilan Mia Fang yang malu-malu, senyum buruk di wajah Kevin Ye semakin parah. Sambil tersenyum, Kevin Ye terus bercanda, kenapa, ini bukan yang kamu pikir kamu suka lakukan. Apakah kamu kecewa, kucing liar kecilku? Hanya, tidak juga. Siapa yang kecewa? Mia Fang berpura-pura tenang, tetapi seluruh orang itu tidak berhenti menggeliat. Pada saat ini, Kevin Ye menundukkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata di telinga Mia Fang. Tiba-tiba, wajah cantik Mia Fang hampir terjepit keluar dari air. Dia memukul Kevin Ye dan berkata, benci, naik turun, kamu benar-benar semakin buruk, mengabaikanmu, Ham. Melihat Krener dalam pelukannya, Kevin Ye dalam suasana hati yang baik. Namun, setelah Kevin Ye tertawa 2 kali, ada pemandangan yang tidak biasa di rumah Ouyang.